السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لشيء آخر إلا بالتقوى قط فاعلموا قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Setelah kita keluar dari bulan penggemblengan yang istimewa, bulan yang paling apik, bulan yang paling bagus, bulan yang paling indah, karena Allah membuka pintu-pintu surga selama Ramadan. Dan kita yakin bahwa dengan siam Ramadan, ibadah-ibadah di bulan Ramadan, pendidikan Ramadan, bahwa kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siam Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tolong yakin jemaah sekalian bahagia. Dan Allah memuliakan manusia karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Dan yang sangat kita yakini jemaah sekalian, apalagi kita insya Allah semuanya keluar menjadi orang-orang yang bertakwa dari Ramadan ini. Wajah-wajah jemaah sekalian ceria-ceria, suanang semua. Alhamdulillah. Mungkin karena ini insya Allah. Nah, kenapa kita gembira? Kenapa kita bahagia hari ini? Mungkin perlu diperkuat dalilnya. Kita sudah merasakannya, tapi kita akan paksakan diri kita untuk menunjukkan kebahagiaan itu hari ini. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW menjamin lisaim farhatan. Ingat ya, bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan, dua kesenangan, kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaannya ketika dia berhari raya. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berbahagia pada Idul Fitri ini karena kita menjadi orang yang memang paling bahagia, dan yang kenapa? Orang yang paling merdeka. Apapun yang kita punya, sebanyak apapun harta yang kita punya, kalau kita dijajah orang,
sedih, menyakitkan dan menyengsarakan. Apalagi kita dikuras habis, ditipu, diperdaya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ada 3 kata atau kalimat yang menunjukkan kebahagiaan kita hari ini. Sejak tadi malam kita terus bertakbir, bertahmid, bertahlil. Tolong. Itu adalah ikrar, ucapan, pengakuan kebahagiaan kita. Tolong diresapi. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita tidak pernah merasa kecil di hadapan siapapun. Penguasa setinggi apapun manusia, kita tidak pernah merasa rendah di hadapannya. Kita punya harta sebanyak apapun, tidak pernah diperdaya oleh harta. Termasuk kekuasaan yang sekarang banyak memperdaya orang. Buktinya, demi kekuasaan dia berbohong, pakai syarat-syarat yang palsu. Kasihan, itu dijajah oleh dunia. Kita Allahu Akbar. Ketika kita berpuasa, jemaah sekalian, yang halal saja kita tidak sentuh. Coba, yang halal aja tidak menggoda kita. Makan, minum, berhubungan suami istri itu halal. Tetapi begitu puasa dilarang, jangan. Kita nggak melakukannya. Artinya, yang haram saja tidak kita toleh, apalagi merdeka. Allahu Akbar. Rasakan tolong. Dada kita ini lapang. Tidak ada tempat kita bergantung kecuali yang maha besar. Allahu Akbar. Yang kedua, apa? La ilaha illallah. Kita sangat indah sekali melantunkan la ilaha illallah hari ini. La ilaha artinya tidak ada yang paling kita cintai. Tidak ada yang paling kita menghinakan diri padanya. Tidak ada yang paling kita taati. Tidak ada yang paling kita berharap padanya. Kecuali Allah illallah. Ramadan mengajari kita untuk hanya cinta, bergantung, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusia merdeka, masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, walillahil hamd. Kita semua hanya memuji Allah. Gusti Allah, hanya Allah yang kita puji. Semakin pintar kita, semakin memuji Allah. Semakin berkuasa kita, semakin memuji Allah. Semakin kaya kita, semakin memuji Allah. Tadi saya dengarkan bacaan orang-orang yang selalu memuji Allah dan mencintai Allah. Berinfak, berinfak, berinfak. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bahagia itu ukurannya. Ketika kita semakin dekat dengan Allah, penguasa hati, penguasa kehidupan. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah tidak mungkin menyengsarakan kita. Tapi dekat dengan manusia, kita kadang-kadang ditipu. Kalau kita percaya. Tapi semakin percaya sama Allah, semakin tawakal dengan Allah, Allah akan memberikan lebih dari yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Yang kedua, ini yang luar biasa. Bahagia di dunia, insya Allah, selama kita memegang prinsip Idul Fitri, bertemu Ramadan berikutnya tetap bahagia. Dicas lagi Ramadan, riaya, bahagia, bahagia terus. Dicas Ramadan lagi, bahagia dan bahagia. Dan puncak kebahagiaan yang kita rindukan adalah apa tadi? Liqa Rabbi, bertemu dengan Rabbnya, bertemu Gusti Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau boleh saya ceritakan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Bukhari Muslim
idza dakhala ahlul jannah jannata, ketika penghuni surga masuk surga semuanya, termasuk jamaah kita hari ini, insya Allah semuanya berkumpul di surga insya Allah. Begitu kita senang, begitu sangat bahagia karena kenikmatan yang ada di jannah tidak pernah terlihat mata. Mala ainun ra'at. Kenikmatan yang kita lihat di jannah wala udunun sami'at, enggak pernah terdengar telinga. Wala khatara alal qalb, bahkan tidak kita bisa hayalkan di hati. Tiba-tiba semua kenikmatan jannah itu berhenti kita nikmati. Maksudnya karena ada yang lebih nikmat dari kenikmatan jannah. Suara Allah untuk yang pertama kali kita dengar, menyapa kita. Kata baginda Rasulullah SAW, hal turiduna syai'an azidukum, itu sapaan Allah. Hambaku, apakah ada yang kurang hambaku? Aku tambah. Ya Allah, bayangkan di jannah yang kenikmatannya tidak terbayangkan, Allah mengatakan mau tambahan. Subhanallah. Apa jawaban kita jemaah sekalian? Alam tubayyid wujuhana. Ya Allah, kita jawab dengan contoh. Ya Allah, lihat wajah kami putih berseri-seri ya Allah, seneng ya Allah. Gak ono sing kurang sama sekali. Bahkan kita menambah jawaban yang maaf ya, nggak perlu kita jawab, tapi kita tercetus. Alam tudakhilnal jannah. Ya Allah, kami masuk surga ini bukan karena amalan kami, karena rahmat-Mu ya Allah. Kita ngaku sendiri jemaah sekalian, kita masuk surga karena rahmat Allah, karena begitu indah, begitu tinggi nikmat yang di jannah. Apalagi baru kita mendengar suaranya Allah, lebih indah dari seluruh kenikmatan jannah, suaranya Allah. Wa tunjina minan nar, kami juga selamat dari neraka karena rahmat-Mu ya Allah. Jemaah sekalian, ternyata Allah ingin memberi imbu kepada kita. Imbu ini apa? Hah? Apa? Fayakshiful hijab. Tiba-tiba Allah membuka tirai yang sangat indah yang terbuat dari cahaya. Subhanallah. Seluruh penghuni surga di seluruh level langsung lotot melihat Rob langsung. Kita langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menggambarkan, wa ma u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadari ila rabbihim. Tidak ada kenikmatan jannah yang paling disukai oleh penghuni surga, oleh jamaah Al-Huda ini, kecuali satu, memelototi Robnya, melihat tanpa berkedip Robnya. Ya Rahman ya Rahim. Hari ini kita membumikan, menguatkan kerinduan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang selalu dibimbing oleh Allah di surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang rindu bertemu dengan Rabb-Nya, hendaklah dia rajin beramal soleh dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi orang yang soleh ingin bertemu Allah tidak pernah merasa sudah banyak infak saya, terus berinfak. Sudah banyak salat sunnah saya, tidak, terus salat sunnah. Selama dia masih hidup, dia rindu bertemu Allah, itu mendorong semangatnya untuk terus beramal. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Haji Kusnandi, bagaimana kalau masjid ini punya tanah sendiri,
Wah, gampang tadi, banyak yang berinfak, tinggal dibuka infak amal jariah. Setuju semua? Oh, setuju Pak, insya Allah. Dulu saya kesini 11 tahun yang lalu saya kesini. Mungkin kalau saya datang lagi, mungkin sudah punya tanah sendiri. Biar kalau sholat Id tidak pindah-pindah, bisa untuk kegiatan yang lain juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Rindu kita membuat kita tidak pernah berhenti beramal. Bolak-balik masjid, berdakwah, berinfak. Kenapa? Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu hati orang-orang yang baru selesai puasa. Puasa Ramadan, rindu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang bahagia, tolong dilihat surah Az-Zariyat. Ini menarik sekali. Allah itu sangat sayang kepada kita. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Coba sami-sami kita terjemah jemaah sekalian. Innal muttaqina, artinya sungguh orang-orang yang bertakwa. Tadi kan kita berpuasa, insya Allah semuanya bertakwa. Insya Allah. Allah sayang kepada kita, diberi reward kata orang. Hadiah, nopon hadiah. Hadiahnya fi jannah. Aku siapkan tempat tinggalnya di surga. Allah tidak mengatakan ya dukhulul jannah, orang bertakwa akan masuk surga. Itu luar biasa, tapi lebih luar biasa dan istimewa, Allah berfirman, aku siapkan tempat tinggal orang-orang yang bertakwa, jamaah Al-Huda pagi ini di surga yang banyak mata airnya. Oh, jemaah sekalian, itu penghargaan yang setinggi-tingginya bagi jamaah Al-Huda yang baru lepas dari siam Ramadan. La'allakum tattaqunnya. Terus kenapa? Sekarang coba saya mulai bertanya sekarang. Jemaah sekalian, insya Allah kita semuanya orang-orang muttaqun, betul? Orang-orang yang bertakwa, leres? Oke. Rumah jenengan semua di mana? Coba jawab. Tadi kan orang Allah menyiapkan rumah di surga. Nah, jenengan semua orang-orang yang bertakwa. Griya panjenengan nih di mana? Di surga. Coba jawab yang serius ya. Loh, yakin nggak masuk surga? Yakin? Yakin. Griya panjenengan, pundi? Surga. Ulang lagi yang kompak semua sampai ibu-ibu suaranya tidak kedengaran. Rumahnya di mana, Bu? Surga. Saya tanya lagi. Kalau mau mudik kemana? Nah, itu dia. Tema inti saya adalah mudik ke surga. Baru dengar? Loh, ayatnya ada tadi kan? Orang yang bertakwa rumahnya di surga. Kalau ditanya, mau mudik kemana? Surga. Subhanallah. Tolong ini diingat ini. Startnya sekarang ini sudah. Kalau baru dengar, ya kan? Allah sudah menyiapkan rumah di surga, berarti pulangnya ke surga. Loh, ingat kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil." Tuh kan, sebagai manusia yang benar, kata baginda Rasulullah, jadilah di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Tidak ada mukim kita di dunia, tidak ada. Kenapa? Rumah kita di mau mudik kemana Bapak Ibu sekalian? Amin ya Allah. Yang paling keras suaranya diaminkan malaikat ya Allah. Yang malu-malu semoga nggak malu-malu lagi ya Allah. Yuk mau ke surga gratis. Subhanallah. Bayangkan ini kita mudik ke surga. Bapak Ibu, selamat jalan ke surga, ya. Hati-hati di jalan, banyak godaannya, kathah ujiannya, kathah penghalangnya, banyak katanya orang ya, banyak orang Madura, penghalangnya banyak sekali penghalangnya. Karena itu jemaah sekalian, sebagai ujung khutbah saya,
agar Bapak Ibu saya mudiknya sampai ke surga, tolong 4 amalan ini dipegang. Menurut Allah yang paling tahu jalan ke surga. Tolong dilihat nanti ya, surah Al-Dzariyat mulai ayat 15 sampai 16, 17, 18, 19. Ngerti nggih? Ada 4 ciri orang bertakwa yang sedang mudik ke surga. Jamaah Masjid Al-Huda. Masya Allah. Ceria-ceria semua wajahnya langsung ya. Ke surga, alhamdulillah. Yang pertama, ya. Sebelum Allah menyampaikan sifatnya, Allah menyampaikan gaya jenengan semua. Ketika di surga, apa gaya ini? Akhirina ma'atahum rabbuhum. Subhanallah. Apapun yang diberikan oleh Allah, senang diambil semua. Nggak ada yang membosankan. Subhanallah. Maaf jemaah sekalian, seandainya pagi ini kita dikasih oleh istri kita, misalnya maaf ya, nasi goreng, seneng mungkin karena anget-anget dingin. Siang nanti nasi goreng, seneng nggak kira-kira Bu? Pak? Oh ya, Rimo, suami yang baik ya kan? Rimo ya, nyeneng no, bojo, mana kan? Kemudian apa? Siang malamnya nasi goreng lagi, seneng atau senep? Baru 3 kali sudah berubah. Tapi di surga, nasi goreng pertama enak, nasi goreng kedua lebih enak, goreng yang ke 1 juta kali lebih enak. Itu surga, tidak ada yang membosankan. Waladaina mazid. Firman Allah, kami di surga punya kenikmatan yang sifatnya bertambah tambah usia tambah ganteng, tambah usia tambah cantik. Di surga nggak ada yang tuwek, yang ada syabab, muda-mudi. Meskipun usianya 1 juta tahun. Subhanallah. Ya kenapa? Nggak bisa dibayangkan sudah. Jadi kita senang di surga. Mau mudik kemana jemaah sekalian? Alhamdulillah. Yang paling keras jangan ke malaikat. Yang belum bersuara segera nyusul. Oke, syarat pertama. Kanu qabla dzalika muhsinin. Yang pertama, al-ihsan fil a'mal. Orang yang bertakwa yang sedang mudik ke surga, itu kebiasaannya selalu beramal dengan cara yang paling wapi. Kalau sholat yang paling khusyuk, bukan sekadar selesai sholat, apalagi ditarget 4 menit selesai. Tidak boleh, yang terbaik sholatnya. Kalau tilawah Quran semakin diperbagus. Kalau makin kaya semakin banyak infaknya, semakin ikhlas. Jadi orang tua yang paling bertanggung jawab. Jadi anak yang paling solehah. Itu ihsan fil a'mal, selalu beramal dengan cara yang terbaik. Meraih yang terbaik, berikan yang terbaik. Meraih yang terbagus, berikan yang terbagus. Jannah, mudik ke surga. Subhanallah. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit waktunya untuk tidur di malam hari. Kira-kira apa? Napa maksudnya? Rajin sholat malam. Sholat tarawih yang biasanya dilakukan begitu selesai Ramadan, libur, terusakan. Monggo diteruskan. Lanjut setiap malam berusaha sholat malam. Itu ciri penghuni surga, pemudik ke surga, selalu sholat malam. Ngoten nggih? Yang ketiga, singkat ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur setelah sholat malam menjelang subuh selalu beristighfar. Subhanallah. Sudah
amalnya terbaik, sholat malam jalan terus, banyak istighfarnya. Jadi ciri pemudik ke surga itu pasti banyak istighfarnya. Orang yang paling ahli ibadah pasti banyak istighfarnya. Orang yang paling alim pasti banyak istighfarnya. Orang yang paling mujahid, pejuang pasti banyak istighfarnya. Jangan ada sombong, merendahkan orang lain, tidak boleh. Itu tertipu oleh ibadahnya, tertipu oleh ilmunya dan perjuangannya. Maaf. Kita ambil contoh 3. Ya. Ahli ibadah itu terutama pasti dia sholatnya luar biasa. Betul? Ahli ibadah. Karena ibadah pertama yang dihisap adalah sholat. Coba kalau kita sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung apa? Astaghfirullah. Ahli ibadah pasti langsung beristighfar. Makin tekun beribadah, makin astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Mau lebih panjang lagi boleh. Subhanallah wa bihamdih. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Panjang lagi sedikit. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lebih panjang sedikit. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang paling panjang sedikit. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maaf Bapak Ibu, anak muda semua, tolong kalau bisa yang belum hafal Sayyidul Istighfar, tolong ya, tolong semuanya diamalkan mulai sekarang. Pagi sekali minimal, sore minimal sekali. Kenapa? Rasulullah SAW menjamin yang rajin baca Sayyidul Istighfar pagi hari meninggal siangnya min ahlil jannah, termasuk calon penghuni surga. Yang suka bacanya sore meninggal sebelum subuh min ahlil jannah, dia calon penghuni surga. Sayyidul Istighfar. Itu ciri yang ketiga. Pemudik ke surga banyak istighfarnya. Maaf ibu-ibu, saya tambah karena saya sayang sama ibu-ibu. Kenapa ibu? Ra'aitu kunna aktsara min ahlin nar. Kaget ibu-ibu. Rasulullah memberi oleh-oleh cerita hasil Mi'raj ke langit. Ditunjukkan penghuni neraka. Kebanyakan ibu-ibu. Kebanyakan kaum wanita. Insya Allah kecuali ibu-ibu Masjid Al-Huda insya Allah. Rasulullah berpesan agar nggak termasuk penghuni neraka ibu-ibu. Ada 2 pesan Rasulullah. Tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar. Rajin sedekah dan perbanyak istighfar. Ibu-ibu juga, ayah-ayah juga ya. Jadi berbanyak istighfar menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Termasuk sedekah. Rencana wakaf tanah dari Masjid Al-Huda juga itu sedekah yang jariah yang akan terus mengalir. Meskipun meninggal dunia, pahalanya terus berjalan. Kalau itu sedekah jariah. Ini takmir nih, siap udah nih ya buat kuponnya ya. Baik. Mas kalian, oke? Yang terakhir, mau mudik kemana Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Yang terakhir, ciri khas pemudik ke surga. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka yakin ada milik orang lain. Orang peminta-minta atau orang miskin yang malu minta-minta. Jadi orang yang punya harta halal mesti berpikir, aku ngasih siapa ya? Takmir masjid, merbot, boleh. Banyak orang yang butuh di antara kita malu minta. Kita tahu, kita kasih tanpa diminta. Jangan tunggu diminta.
Kalau pengemis nggak malu, spontaneo mas, itu begitu. Tapi ada yang miskin tapi malu minta-minta, jangan-jangan keluarga kita, teman di masjid, itu perlunya ta'aruf, kenal saudara kita. Tanpa diminta kita kasih karena memang dia butuh. Jadi intinya pemudik ke surga senang berbagi, ya, senang sedekah, senang amal jariah, senang infak, zakat dan seterusnya. Itu ciri pemudik ke surga. Ada 4 yang harus dilakukan. Apa yang pertama? Amalnya terbaik. Yang kedua, selalu salat malam. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Yang keempat, perbanyak sedekah. Nampaknya semua kriteria ini ada di jamaah Masjid Al-Huda, insya Allah. Ya, saya juga insya Allah, ya. Saya juga. Ya, saya doakan semua yang hadir pada hari ini, termasuk pemudik ke surga, dan kita ketemu di surga insya Allah. Insya Allah nanti kita masuk melalui pintu apa namanya? Ar-Royyan. Masya Allah, Masjid Al-Huda di surga bertemunya. Selamat jalan, hati-hati, jangan tergoda oleh dunia. Pertahankan 4 sifat ini, insya Allah. Allah tidak pernah ingkar janji, kita akan bertemu di surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berdoa kepada Allah, semoga hari ini hari terindah kita, hari yang paling membahagiakan kita bawa sampai mati, dan kita mati dalam keadaan rindu bertemu Allah. La ilaha illallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن. أدخلنا الجنة مع الأبرار أدخلنا الجنة مع الأبرار أدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رحمن يا رحيم. ولا تمنعنا رحمتك بمعصيتنا ya Allah. Jangan Engkau halangi rahmatmu buat kami semua ya Allah, buat keluarga kami semua ya Allah. Meskipun Engkau tahu kadang kami menggunakan nikmat pemberianmu justru untuk menentangmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, wala tamna'anna fadlak bi'uyubina. Ya Allah, jangan Engkau kurangi karunia iman dan Islam menguat di hati kami semua ya Allah, meskipun kami sering melalaikannya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, wala tamna'anna jannatak wa nahnu ba'idun minal Qur'an. Ya Allah, jangan halangi langkah kami ke surgamu ya Allah, mudik ke surgamu ya Allah, meskipun Engkau tahu kami masih jauh dari standar Qur'anmu ya Allah. Ampuni kealfaan kami, beri semangat kami ya Allah, beri hidayah kami agar kami istiqomah sampai akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallah minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.